Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Munggelan, yang terhormat Bapak Ibu Guru, staf TU, staf karyawan SMP Negeri 3 Munggelan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam kita junjungan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang ditunggu syafaatnya di yaumul qiyamahnya nanti. Amin. Izin Bapak Ibu, kali ini saya akan mempresentasikan atau hasil dari program yang saya buat nanti. Ini adalah program saya yang nantinya Bapak Ibu nanti bisa memberikan masukan atau umpan balik apa yang sudah saya rencanakan dari tindak lanjut atau RTL. Dari rencana tindak lanjut ini adalah di mana saya mengikuti program PKG PJOK atau diseminasi yang berhubungan dengan kegiatan PJOK. Nah, kegiatan rencana tindak lanjut ini adalah rencana yang terakhir atau kegiatan program terakhir yang dimana saya mengikuti kurang lebih 3 bulan, yang nantinya akhir diseminasi ini akan berakhir kurang lebih di pertengahan Desember. Maka dari itulah kegiatan diseminasi ini, akhir dari program ini adalah rencana tindak lanjut atau RTL, yakni program pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar sekolah atau KBS di SMP Negeri 3 Munggelan dengan judul nanti berkawan dengan sehat, bergerak untuk bugar. Nah, judul dari program tersebutlah saya ambil dengan berkawan dengan sehat, bergerak untuk bugar. Di sini nanti menerapkan dari sebuah gerakan senam sendiri. Nah, di sini berlatar belakang. Yang pertama adalah di mana senam merupakan olahraga yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan fisik dan mental. Gerakan-gerakan senam yang terstruktur dan terarah dapat meningkatkan dari kekuatan otot, fleksibilitas, keseimbangan, koordinasi, dan daya tahan tubuh. Selain itu, senam juga dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan mood, dan juga meningkatkan dari kualitas tidur. Selanjutnya, di era modern ini, gaya hidup masyarakat cenderung kurang aktif dan lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar. Hal ini berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental, seperti halnya obesitas, penyakit jantung, dan depresi. Oleh karena itulah pentingnya untuk mendorong peserta didik, terutama generasi muda, untuk lebih aktif bergerak dan berolahraga. Salah satunya adalah dari program senam sendiri. Lalu di sini materi senam yang akan dipelajari dalam modul ini dirancang untuk membantu peserta didik dalam memahami dasar-dasar senam, mempelajari berbagai gerakan senam yang berbeda setiap minggunya, aman dan efektif, mampu meningkatkan kemampuan fisik mental mereka dan mengurangi tingkat kejenuhan peserta didik dan olahraga senam. Materi ini juga akan membahas tentang dari manfaat bagi kesehatan dan tips memilih jenis senamnya sendiri. Nah, dari latar belakang tadi, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau kita lanjutkan terlebih dahulu? Oke. Nah, di sini metodenya saya menggunakan metode JBL dengan berjudul berkawan dengan sehat, bergerak untuk bugar. Jadi ini sekolah nanti mengenalkan konsep betapa pentingnya kesehatan jiwa dan raga bagi seseorang. Diharapkan peserta didik mampu mengkreasi berbagai macam gerakan senam sebagai upaya perwujudan sehat jasmani, dan peserta didik juga diharapkan mampu sadar akan betapa pentingnya kesehatan untuk dirinya. Di dalam program ini mengajar peserta didik mengkreasikan senam dengan mandiri, kreatif, dan kolaborasi. Dalam program ini dapat memilih aktivitas untuk pengembangan kebugaran mereka sehingga pilihan yang mereka pilih bisa bertanggung jawab untuk pelaporan proyek. Pelaksanaan program ini melibatkan komunitas dari belajar sekolah, yaitu kolaborasi guru antar mata pelajaran, khususnya adalah guru PJOK, dan nanti ada guru PKN, guru TIK, dan guru bahasa Indonesia sebagai mentor untuk mengembangkan mental dan kebugaran
siswa secara menyeluruh. Dengan memanfaatkan aset manusia yang ada diharapkan mampu tercapai tujuan yang diharapkan. Dari lingkup ini mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya tentang latar belakang yang mungkin gambaran dari ini? Oh ya, silakan Pak. Pelaksanaan program ini melibatkan komunitas belajar sekolah, melibatkan guru PKN yang seperti apa, peran guru PKN dalam pengembangan Senang. Ya. Baik, pertanyaan yang bagus. Jadi keterlibatan antara guru PKN dan guru TIK dan Bahasa Indonesia Dini untuk guru PKN sendiri adalah di mana untuk pembelajaran PKN itu melingkupnya adalah tentang kedisiplinan. Nah, di mana nanti gerakan program senam ini adalah tujuannya bagaimana siswa disiplin dalam melakukan program ini. Jadi nanti keterlibatan antara guru PKN itu insya Allah selaras untuk menjalin bagaimana kedisiplinan siswa tersebut dengan menerapkan baik dan benar. Lalu untuk guru TIK di sini, karena program ini adalah nantinya sebagai pelapor atau melaporkan, jadi guru TIK ini fungsinya adalah untuk dokumenter dan editing video sama penguploadan ke sosial media atau mungkin dari YouTube dan juga PMM sendiri. Dan untuk terakhir yang guru Bahasa Indonesia yang tadinya sudah saya jelaskan tentang pelaporan, jadi nanti siswa akan membuat sebuah laporan di tugas akhir yang dimana nanti struktur-struktur cara membuat laporan itu nanti berkolaborasi dengan guru Bahasa Indonesia. Bagaimana nanti menulis yang baik, bagaimana menyusun kata-kata yang baik. Nah, disitulah nanti guru Bahasa Indonesia akan terlibat. Jadi antara PKN itu adalah fisiknya, membentuk fisik atau kedisiplinan, guru TIK membuat dokumenter dan Bahasa Indonesia untuk membuat pelaporan akhir proyeknya. Mungkin kira-kira sudah paham ya Bapak Ibu? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya tujuan. Di sini tujuannya adalah peserta didik mampu mengelola emosional yang dirasakan, peduli terhadap kesehatan, baik kesehatan mental maupun kesehatan fisiknya, serta peserta didik diharapkan mampu mencari dan melakukan kegiatan positif dalam upaya pemeliharaan kesehatan maupun mentalnya. Program ini melibatkan komunitas belajar sekolah, utamanya adalah dari guru PJOK, guru PKN, guru TIK, dan guru Bahasa Indonesia. Kolaborasi ini diharapkan mampu membantu pencapaian tujuan yang diharapkan, yaitu peserta didik mampu berkembang secara mental, sosial, dan bukan secara fisiknya. Nah, di sini kita masuk ke bagian langkah-langkah. Langkah-langkah untuk mencapai dari tujuan program berkawan. Tadi apa? Berkawan untuk berkawan dengan sehat, bergerak untuk bugar. Nah, di sini program ini adalah mempunyai pencapaian tujuan sendiri. Yang pertama adalah koordinasi. Nah, koordinasi di sini adalah kita melibatkan pimpinan atau kepala sekolah, sekolah tim KBS, orang tua, dan juga murid sendiri. Setelah melakukan koordinasi, nanti kita akan menindaklanjuti dengan cara pendataan. Pendataan di sini adalah asesmen awal pembuatan jadwal, lalu kegiatan mendata sarana prasarana yang akan digunakan dalam program tersebut. Setelah melakukan pendataan di sini, kita masuk ke mencari referensi. Mencari referensi di sini ada mencari narasumber, lalu ada data pendukung atau sumber belajar, juga meminta pendapat dan saran dari pimpinan dan dari KBS-nya sendiri. Setelah mencari referensi, yaitu kita melakukan masuk di pelaksanaan. Pelaksanaan dari program ini yaitu sesuaikan dengan program yang sesuai jadwalnya. Lalu yang kedua, pelibatan murid dalam pelaksanaannya, dan yang ketiga adalah guru memberi umpan balik. Setelah pelaksanakan, lalu ada evaluasi. Evaluasi di sini adalah dilaksanakan setiap hari Sabtu. Jadi program ini nanti berupaya untuk bergerak dalam senam, nanti menampilkan sebuah program ini di hari Sabtu dan melibatkan murid dan guru dan mencatat hasil evaluasi. Jadi setiap program ini, setiap anak bergerak atau menampilkan
sebuah gerakan senam, nanti ada evaluasi dari Bapak Ibu guru sekalian. Setelah evaluasi masuk ke tindak lanjut, yaitu proses pengembangan program secara berkelanjutan melibatkan aset atau instansi luar sekolah. Nah, ini mengupayakan adalah setelah program saya ini sudah dilaksanakan, diupayakan untuk dilanjutkan sampai terus menerus. Lalu capaian program dari kegiatan ini adalah yang pertama kreatif. Nanti upayakan adalah siswa untuk kreatif dalam melakukan kegiatan gerak bugarnya tersebut. Lalu peduli di sini adalah peduli antar sesama atau antar kelompoknya. Lalu tanggung jawab dan menghargai perbedaan dari peserta didik sendiri. Kita masuk ke struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Di dalam komunitas belajar ini ada dua, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama adalah struktur program. Di sini jenis programnya adalah kokurikuler. Jadi nanti berbeda antara intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Skala programnya adalah peserta kelas 7 atau yang saya ampuh. Nah, di sini pengaturan programnya adalah setiap kelas mampu menghasilkan bentuk gerakan senam yang berbeda-beda, menampilkan gerakan kelas yang akan tampil setiap hari Sabtu sesuai jadwal kelas yang ditentukan, mulai minggu pertama hingga minggu keempat di halaman sekolah SMP Negeri 3 Punggelan dan mulai pada tahun ajaran baru. Mitra dalam komunitas belajar di sini yaitu tadi ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab dalam kompel, guru PJOK sebagai fasilitator program kompel, guru PKN sebagai kedisiplinan peserta didik, guru TIK sebagai dokumenter atau pembuatan video atau editing, guru Bahasa Indonesia sebagai pembimbing hasil laporan program latihan peserta didik atau nanti menyusun laporan yang sudah selesai di kegiatan. Untuk di sini mungkin ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Atau mungkin sudah dipahami, bisa dilanjutkan? Oke, kita lanjut. Kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah yaitu atau asset based thinking. Dari yang pertama dari aset manusia adalah dari kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Aset fisiknya adalah lapangan sekolah, ruang guru, laptop, proyektor, dan speaker. Aset lingkungannya adalah pepohonan di sekitar halaman sekolah, tanah lapangan, maupun taman bunga. Aset finansialnya dari dana BOS dan juga dari tabungan peserta didik. Aset sosialnya adalah adanya dukungan moral dari komite sekolah terhadap program kompel ini dan dukungan terhadap masyarakat setempat. Dan yang terakhir ada aset agama dan kebudayaan. Adanya dukungan kegiatan ini dari guru agama, peserta didik harus saling menghargai dan menghormati antara suku dan agama yang berbeda-beda. Nah, setelah itu ada rencana evaluasi dalam program ini, yaitu pelaksanaan evaluasi program ini dilakukan setiap akhir minggu dan akhir kegiatan program dengan melakukan wawancara dan refleksi bersama murid secara terbuka terkait kegiatan yang telah dilaksanakan. Murid diberi kebebasan dalam berpendapat, mencurahkan isi hati dan perasaannya selama mengikuti kegiatan berlangsung. Perubahan dan hal baru apa yang mereka dapatkan selama mengikuti program serta membuat rencana perbaikan dipandu oleh Bapak Ibu guru. Jadi nanti dalam evaluasi ini yang tadi saya sudah sebutkan, program ini akan diadakan di akhir minggu yaitu hari Sabtu, yang dimana nanti siswa akan menampilkan sebuah senam, di mana senam itu nanti setiap kelas akan berbeda-beda. Nah, hal itulah yang nanti ketika sudah melakukan gerakan senam, setelah itu akan melakukan evaluasi dengan cara wawancara dan juga refleksi tersebut. Nah, setelah itu juga di setiap program juga akan menghadapi suatu tantangan. Nah, tantangan di sini ada 5. Yang pertama adalah keterlibatan aktif murid dalam program. Nah, di sini juga karena banyaknya sekali siswa, pasti ada beberapa anak yang tidak aktif dan juga aktif. Nah, di sini juga hambatan tantangan yang program ini akan
konsisten pengawasan program. Nah, di sini juga tantangan tersendiri. Apakah nanti ketika sudah melakukan program ini, bisa pengembangan ini, pengawasan ini akan berlanjut atau tidak? Ini juga nanti akan sebuah tantangan tersendiri oleh kita sebagai mentor dan yang terlibat. Yang ketiga ada konsisten penerapan pasca program. Nah, di sini pasca program di sini adalah setelah melakukan program. Apakah nanti bisa konsisten atau tidak? Itu juga menjadi sebuah tantangan dari program ini. Yang keempat, komite murid, guru dan orang tua dalam pelaksanaan program. Nah, di sini juga karena kokurikuler adalah pengembangan kegiatan yang siswa di waktu libur. Kalau misalkan ekstrakurikuler memang di luar jam, cuman itu masih di dalam kurikulum. Tapi kalau kokurikuler itu udah mandiri, contohnya adalah di hari Minggu atau di hari mungkin akhir semester, itu yang nantinya anak peserta didik akan berlatih sendiri di rumah. Itu yang dinamakan kokurikuler. Jadi dia mandiri berlatih di rumah, yang melibatkan pastinya orang tua bagaimana dalam pengawasan apakah anak tersebut belajar atau tidak. Terus yang terakhir ada konsisten pelaksanaan program, yang mungkin sama tadi dengan yang konsisten penerapan pasca program. Nah, di sini penerapan ini nanti apakah berjalan dengan lancar atau akan terhambat. Nah, di sini saya mempunyai rencana solusi dari tantangan itu, yakni adalah yang pertama, solusi untuk mengatasi tantangan adalah terus menjalin kolaborasi dengan komunitas belajar di sekolah atau KBS, terus konsisten menjalankan program yang ada, serta dukungan kepala sekolah dan orang tua. Nah, ini juga keterlibatan antara konsisten dalam kolaborasi dari komunitas belajar sekolah dan juga kepala sekolah yang pastinya diupayakan untuk mendukung program ini. Nah, ini terakhir penutup. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik sehingga mampu mencapai tujuan yang diinginkan serta bermanfaat pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Nah, itu tadi Bapak Ibu Guru adalah program saya di PKK PJOK dengan diseminasi tentang bergerak dengan sehat, berkawan dengan sehat, bergerak untuk bugar. Nah, itu adalah suatu kolaborasi antara jiwa dan badan kita. Kalau jiwa kita sehat, insya Allah akan ketika kita melakukan gerak pasti akan lebih semangat. Tetapi kalau jiwa kita mungkin kurang sehat, pasti gerak kita mungkin kurang semangat. Dari sini mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya sebelumnya? Ya, silakan. Terima kasih. Mungkin mau sedikit masukan. Tadi di kegiatan yang kokurikuler itu kan diadakan di rumah ataupun intinya tidak di jam-jam sekolah. Nah, mungkin alangkah baiknya untuk memantau itu dilaksanakan atau tidak itu ada semacam kayak apa ya, data untuk. Ya, terima kasih. Untuk kegiatan kokurikuler itu kan dilaksanakan di rumah atau intinya bukan di jam-jam sekolah. Nah, untuk menunjang kegiatan itu supaya terkendali itu dilaksanakan atau tidak, mungkin sebaiknya ada data atau instrumen yang memuat bahwasanya kegiatan itu dapat dilaksanakan. Jadi semacam hanya untuk data saja, jadi kita tahu perkembangannya. Itu saja sih mungkin masukannya hanya itu. Terima kasih. Terima kasih atas masukannya Bu In. Bagus sekali. Jadi tadi mungkin saya belum memasukkan rencana program dalam bentuk mungkin hari apa, melakukan apa. Nah, nanti mungkin disetorkan dalam bentuk laporan ya gitu di rumah ya gitu. Terima kasih banyak atas masukannya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menambahkan lagi dari presentasi dari saya ini? Mungkin udah cukup gitu? Oke, kalau udah cukup mungkin itu saja Bapak Ibu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.